Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Gifari dengan NIM 18223.016. Pada video kali ini, saya akan membahas UTS Sistem Multimedia. Saya dari kelas K05. Oke, pada soal pertama, kita mendapatkan soal ini. Kita mengetahui bahwa resolusi TV-nya itu adalah 4K dengan subsampling 4:2:0. Itu merupakan subsampling tekniknya, refresh rate atau frame rate-nya adalah 60 frame per second. Yang ditanyakan adalah bitrate yang diperlukan untuk menampilkan video beresolusi 4K dan 60 fps. Langkah-langkah pengerjaannya untuk soal nomor 1 ini adalah kita pertama hitung bit per frame-nya dengan chroma depth subsampling 4:2:0. Setelah itu kita hitung pixel per frame untuk layar beresolusi 4K-nya. Terakhir kita hitung bitrate total dengan 60 frame per second. Oke, teorinya pada manusia biasa, kita variasi pada kecerahan lebih mudah tampak dibandingkan perbedaan warna. Oleh karena itu, pada subsampling warna ini, kita akan mengkonversi file RGB menjadi sinyal Y, CB, dan CR untuk mereduksi informasi perbedaan warna. Y itu sendiri artinya luminance, CB itu kromosom blue, CR itu kromosom red. Oke, subsampling 4:2:0 ini berarti kita menggunakan 8 bit depth untuk memproses sinyal gambar dengan kriterianya yaitu terjadi setiap 8 pixel dengan 4 kali 2 array. Ini luminance yang tercatat untuk 4 kolom yang ada pada array. Lalu angka kedua itu yaitu adalah ini, angkanya adalah 2 di sini. Berarti menjelaskan perbedaan warna CB CR yang terekam pada baris pertama. Sementara angka ketiga menjelaskan perbedaan warna sinyal yang terekam pada baris kedua. Oleh karena itu, pada perbandingan subsampling 4:2:0 ini di-copy ininya merah dan birunya karena dia hanya 4:2:0 bukan 4:4:0. Setelah itu kita dapat menghitung jumlah bitnya, yaitu di sini jumlah bitnya adalah 8 byte luminance, berarti bitnya adalah 8 kali 8, 64, 2 byte kromosom red, yaitu adalah 2 kali 8, 18 bit, dan 2 byte kromosom blue, CB, 2 kali 8, 16 bit. Total bitnya adalah 64 ditambah 16 tambah 16 sama dengan 96. Gitu. Maka bit pixelnya nanti itu adalah 96 bagi 8, yaitu adalah 12 bit per pixel. Kemudian kita ketahui bahwa resolusi 4K itu memiliki pixel berjumlah 3840 dikali 2160. Lalu total bitnya itu kita kalikan dengan bit per pixel yang kita dapat dari tadi. Berarti 12 bit per pixel. Lalu kita dapatkan total bitnya itu adalah 8 juta 8.294.400 kali 12, berarti total bitnya adalah 99.532.800 bit per frame. Setelah kita mendapat nilai bitnya, kita perlu mencari nilai bitrate-nya. Bitrate itu adalah total bit dikali dengan refresh rate-nya, 60 frame per second. Maka 99.532.800 bit per frame dikali 60 frame per second. Didapatkan hasilnya yaitu sekitar 5,97198 gigabit per second. Kemudian soal kedua ini meminta kita untuk membuat tabel dan Huffman coding. Pertama, saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu nomor 1, 2, 3. Tabel frekuensi, Huffman tree, dan kode binernya. Pertama itu kita tabel frekuensinya di sini, D-nya itu frekuensinya 1, A-nya 2, karena saya menggunakan kata dava sti.stay dava strip sti strip stay strip itb. Berarti D-nya 1, A-nya 2, F-nya 2, stripnya 3, tanda hubung 3, S-nya 2, E-nya 1, I-nya 3, T-nya 3, B-nya 1. Oke, dengan menggunakan Huffman coding, caranya itu kita menambahkan satu persatu dari yang paling kecil. Saya tambahkan dari D ke E, karena 1 tambah 1, 2. Lalu saya tambahkan dengan F. Dan saya pair A dengan B, karena A ditambah B 3. Di sini. Setelah itu saya pair AB dengan S seperti ini. Lalu yang saya pair lagi itu tadi DEF 2 tambah 2, 4. Terus DEF ditambah dengan strip 3. Ya sudah. Habis itu saya pair lagi I sama T karena 3 sama 3 udah ada di ujung dan dia paling besar nilainya 6.
lalu didapatkan dari frekuensi total 18, ini pohon dari tree Huffman codingnya. Lalu ini adalah kode Huffman-nya yang kita dapat dari tree ini. Ya, kita bisa baca dari atas ke awal, D-nya 0000, A-nya 1000, F-nya 001, tanda strip, tanda hubung 01, S101, T-nya 0001, I-nya 110, T-nya 111, B-nya 1001. Oke, untuk sub soal keempat. Tabel berikut merupakan tabel menunjukkan karakter, frekuensinya, lalu hubungan code-nya, panjang bit, dan jumlah bitnya. Jumlah bit itu didapatkan dari frekuensi kali panjang bit. Tabel ini adalah hasil kompresi hubungan coding, nilai panjang bit dibaca dari misalnya 0001 dibaca 4 satuan, dan 001 dibaca 3 satuan. Oke, kita mendapatkan jumlah bitnya, yaitu adalah 56. Setelah kita mendapat 56, kita dapat menghitung rata-rata panjang bit dengan menghitung jumlah total bit dibagi dengan frekuensi. Jumlah total bitnya itu 56, dibagi total frekuensinya 18. Nah, artinya kita mendapatkan ini di pembulatan yaitu 3,111 bit per karakter. Maka didapatkanlah hasil kompresi yang awalnya membutuhkan 18 kali 8, yaitu 144 bit, menjadi hanya 56 bit. Dengan satu karakter sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Untuk soal kelima, berdasarkan tadi soal keempat, kita mendapat nilai rata-rata bit per karakter setelah kompresi, yaitu adalah 3,111 bit per karakter. Maka, jika stringnya ini terdiri atas 1000 karakter, kita bisa mendapatkan jumlah bitnya, yaitu jumlah karakter kali konversi dari byte ke bit kali mian. Di mana tadi sudah dikonversi, berarti itu udah menjadi bit per karakter, jadi jumlah karakter dikali bit per karakter, berarti bit karakter hilang, jadi hanya jumlah bitnya, yaitu adalah 3111 bit. Oke, kemudian untuk sub soal nomor 6, kita gunakan asumsi soal sebelumnya. Kita ketahui bahwa total bit sebelum kompresi itu adalah 1000 dikali 8, yaitu 4000 bit. Setelah itu, total bit setelah kompresinya adalah 1000 kali 3,111, yaitu sama dengan 3111 bit. Perbandingan bitnya adalah 8000 dibanding 3111, yang sekiranya kalau dibulatkan itu hasilnya 2,5715 dibanding 1. Oke, jika kita menggunakan perbandingan data dari sub soal 1 sampai 4, kita mengetahui fakta bahwa total bit sebelum kompresi itu 144 bit. Setelah itu, total bit setelah kompresi adalah 56 bit. Sementara, perbandingan bitnya dari soal 1 sampai 4 itu kita bisa bandingkan 144 banding 56 tadi, yaitu kurang lebih 2,5714 dibanding 1. Dapat dilihat, angka perbandingannya hanya berbeda 0,0001, yang ini mungkin terjadi karena pembulatan rata-rata bit per karakter. Tapi, perbandingannya sudah hampir mirip, jadi sudah benar. Oke, untuk soal nomor 7, keuntungan dan keterbatasan Huffman coding pada kompresi file multimedia sebagai berikut. Keuntungannya itu adalah lossless compression, tidak ada informasi yang hilang dalam proses kompresi, sehingga data asli bisa dipulihkan 100% setelah dekompresi. Ini sangat penting untuk aplikasi seperti teks dan metadata multimedia. Efisiensi kompresi yang baik untuk data redundan. Huffman coding efektif bila datanya memiliki kemunculan simbol yang tidak merata, seperti banyak file multimedia, gambar, dan warna dominan. Implementasi sederhana dan cepat. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan memiliki kecepatan pemrosesan yang baik secara encoding maupun decoding. Lalu, saat digabung dengan mode lain, sering digunakan sebagai finishing touch atau tahap akhir setelah metode kompresi, seperti DCT atau Discrete Gaussian Transform dalam JPEG atau transformasi wavelength dalam JPEG 2000 untuk mengkompresi koefisien pixel transformasi. Tetapi kita dalam Huffman coding ini memiliki keterbatasan terlebih dahulu juga, yaitu keterbatasannya adalah kurang efektif untuk data multimedia berstruktur kompleks, tidak seefisien metode lossy seperti JPEG atau MP3 untuk kompresi gambar dan suara, karena Huffman tidak menghilangkan informasi yang tidak penting bagi persepsi manusia. Tidak adaptif terhadap perubahan statistika data. Jika datanya memiliki distribusi simbol yang berubah-ubah seperti video atau musik yang dinamis, Huffman statis tidak optimal. Solusinya adalah adaptive Huffman coding, tapi itu sangat kompleks dan lambat. Kurang optimal dibandingkan metode entropi lainnya. Huffman coding bisa kalah efisien dibandingkan dengan algoritma seperti arithmetic coding, terutama ketika probabilitas simbol sangat mendekati satu sama lain. Satu, overhead struktur pohon, diperlukan penyimpanan atau transmisi struktur pohon Huffman bersama data yang dikompresi, yang dapat menambah ukuran file jika simbol jumlahnya sedikit.
Oke, selanjutnya untuk sub soal 8-10. Hasil encoding Huffman pada string kalimat Java strip STI, strip stay, strip ITB dapat dilakukan dengan menggabungkan semua Huffman coding yang didapat dari soal 1-3 sebagai berikut. Ini adalah tabel karakter dan Huffman code-nya. Berarti untuk DAFFA, ini sininya D-nya itulah 0000, A-nya adalah 1000, F-nya 001, F lagi 001, A lagi 1000. Terus strip itu 01, terus S itu adalah 101, T itu adalah triple 1, terus I itu adalah 110. Terus ada strip lagi 01, ada strip lagi. Habis itu tadi sampai sini. Bentar. TI, ini I harusnya 0, ini strip 101, ini S lagi, triple 1 adalah T, 110 adalah 0001 adalah E, 110 adalah I, 01 adalah strip lagi, 110 adalah I, triple 1 adalah T, B adalah 1001. Cara decoding Huffman dari string yang diberikan adalah mentranslasikan satu persatu hingga akumulasi bitnya yang dibaca sudah cocok dengan salah satu kode dari karakter yang terdapat pada label karakter Huffman code yang diberikan di samping ini. Oke, untuk encodingnya berarti dari ini kita ubah ke sini, kita tahu dari tabelnya. Reverse dari codingnya sini. Kalau coding kan kita lihat ini ke sini, kita lihat katanya disesuaikan dengan kodenya. Kalau di coding kita lihat kodenya dan karakternya kita tahu. Begini. 000D, 100A, 01F, 01F, 1000A, 01 strip, 101S, 1 triple 1T, 110I, 01 strip, 101S, triple 1T, 0001E, 110I, 01 strip, 110I, triple 1T, 1001 adalah B. Yaitu, lalu untuk ini menjawabnya, itu hasil decoding yang didapat sama saja, yaitu tetap Java strip STI, strip stay, strip ITB. Oke, untuk soal nomor ketiga ini. Memiliki dua mode sampling A 800 Hz, B 1000 Hz. Kita menentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B untuk bagian satu soalnya. Dan pada nomor 2, jelaskan secara musikal apa yang terjadi kita aliasing dan kita demonstrasikan pada program Python dengan MATLAB library. Oke, untuk menjawabnya, soal nomor 1, berdasarkan teorema Nyquist, aliasing terjadi ketika F sampling lebih dari sama dengan 2F atau F kurang dari sama dengan F sampling dibagi 2. Jika nilai dari F sampling model A adalah 800 Hz dan sampling model B adalah 1000 Hz, maka diketahui nilai F Nyquist mode A sama dengan 800 dibagi 2. Artinya, itu adalah 400 Hz. Dan F Nyquist mode B adalah 1000 dibagi 2, yaitu 5500 Hz. Baik, ini adalah tabel dari frekuensi dan apakah terjadi aliasing atau tidak. Oke. Dari nadanya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, frekuensinya terlampir dengan mode A pada 800 Hz dan mode B pada 1000 Hz. Ketika dilakukan mode sampling A, untuk frekuensi nada do tidak terjadi aliasing karena frekuensinya kurang. Pada mode A dan mode B, nada do tidak terjadi karena karena frekuensinya kurang dari frekuensi yang dibutuhkan untuk terjadi aliasing. Nada re juga sama, tidak terjadi aliasing karena frekuensinya kurang dari frekuensi yang dibutuhkan untuk terjadi aliasing. Sama dengan nada mi kurang frekuensinya. Nada fa juga masih sama, kurang tinggi frekuensinya untuk terjadi aliasing. Pada nada sol, keduanya sama-sama tidak terjadi aliasing karena nadanya frekuensinya kurang. Lalu, tetapi pada mode A, nada la terjadi aliasing karena frekuensinya itu lebih dari frekuensi mode samplingnya. Frekuensinya la itu 440 Hz, sementara frekuensi mode samplingnya tadi itu adalah 400 Hz, jadi aliasing. Tetapi pada mode B, karena batas frekuensi samplingnya adalah 500, masih belum terjadi aliasing di sini untuk nada la. Dan nada si sama juga seperti sebelumnya,
Pada mode A terjadi aliasing karena sudah melewati batas frekuensi 400 Hz, yaitu 493. Tapi pada nada B hampir terjadi aliasing walaupun tidak terjadi. Karena dia itu masih kurang dari 500 dengan angka 493,88. Nah, untuk nada Do tinggi terakhir ini, pada mode A dan mode B sama-sama terjadi aliasing karena dia melewati batas frekuensi pada mode A yaitu 400 Hz dan mode B yaitu 500 Hz. Baik, untuk menjawab soal 2, apakah nada yang dihasilkan akan sama? Oh, tentu saja tidak. Nada yang dihasilkan pasti berbeda karena terjadi aliasing. Frekuensi dari nada tersebut akan mengalami perubahan atau disebut juga distorsi. Hal ini disebabkan karena frekuensi nada akan terrefleksi di bawah frekuensi Nyquist berdasarkan rumus berikut. F alias sama dengan mutlak dari F sampling dikurangi F orisinal, di mana frekuensi alias itu adalah mutlak dari F sampling, frekuensi sampling dikurangin frekuensi nada tersebut dimodulokan dengan F sampling. Kayak misal, kita ingin tahu F alias nada La model A, oke? Berarti F samplingnya tadi 400, karena mode A, terus dikurangin 440, nadanya La itu tadi 440, dimodulokan dengan F samplingnya sendiri, 400. Berarti 400 dikurangi 40 mod 400, 360 dimutlakan. Lalu untuk F nada Si mode A juga, dia memiliki frekuensi yaitu adalah 306,12 Hz. Sama caranya seperti yang tadi. Untuk F nada Do model A, kita di sini juga masih sama caranya. Frekuensi aliasinya adalah 400 dikurangi 523,25 modulo 100, yaitu 276,75 Hz. Lalu terakhir untuk frekuensi nada Do model B, yaitu frekuensinya adalah 400 dikurang 523,25 dimodulkan 500. Itu dan 467,75. Baik. Saat terjadi aliasing, frekuensi akan berubah seperti berikut. Di sini terdapat berdasarkan rumus perhitungan ini semua, yang berubah hanya ketika terjadi aliasing. Kalau terjadi aliasing, maka frekuensinya akan berubah menjadi seperti perhitungan yang tadi kita hitung. Lalu, apa sih akibatnya pada musisi dan penggunanya? Pertama, nada yang terdengar tidak sesuai nada asli karena terjadi distorsi nada. Lalu itu mengganggu proses komposisi musik dan harmoni suatu lagu yang dibuat. Setelah itu juga bisa menyebabkan kesalahan interpretasi dalam mixing lagu. Itu menyulitkan proses produsen lagu. Musik lalu bisa menjadi false dan menjadi tidak enak untuk didengar. Lalu untuk subsoal 2 bagian C, kita akan melihat di kodenya di Python. Berikut ini merupakan kodenya. Kita import numpy, lalu import matplotlib untuk plot. Ini di sini kita memakai nada comparison yang sesuai, yaitu pada mode A dan mode B. Oke, kalau di run, kode ini akan menghasilkan grafik. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan dua sampling yang terjadi. Ini adalah file generate dari kode ini. Pertama adalah nada B dulu, lalu nada A. Nada B tinggi, nada A. Saya ulang lagi. Baik, untuk pembahasannya. Berdasarkan dua audio yang saya putar barusan, didapat bahwa hasilnya adalah mode A dengan sampling rate 800 mendapat suara yang lebih berbobot atau berat dibandingkan dengan mode B dengan sampling rate 1000. Hal ini mengindikasikan adanya aliasing pada nada La jika dilakukan dengan mode sampling A. Hal ini membuktikan tabel yang dibuat dari soal sebelumnya. La itu 440 Hz. Lalu ketika kita samplingnya mode A terjadi aliasing. Karena perhitungannya begitu. Nih. Tetapi
Pada mode B tidak terjadi aliasing karena frekuensinya sama dengan frekuensi awal, belum melewati batas. Oke, lalu ini adalah grafik yang menunjukkan amplitudo per waktu pada sinyal kontinu nadala yang dilakukan. Pertama itu sinyal kontinunya sendiri, lalu yang di bawahnya ini adalah ketika saya melakukan sampling dengan mode A, sampling rate 800 Hz, dan yang terakhir adalah ketika mode B, sampling rate-nya 1000 Hz. Nih, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Gifari undur diri dari presentasi berikut.